pun. Sudah. Halo, Assalamualaikum. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Syakban. Saya dari kelas 9B dan di sini saya mau mengisi materi MPLS kalian, yaitu tata tertib sekolah, dan saya bersama Bu Sri Mulyati. Ada yang kenal belum? Kalau belum, monggo Bu, perkenalan. Terus Mbah Nuwun Mas, Pak Ketua OSIS kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Hari ini kesempatan yang sangat indah, sangat bagus. Maka dari itu mari kita bersama-sama, saya dan kita semua, pertama kali mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan sekalian alam, yang mana masih tetap memberikan segalanya untuk kita di tengah suasana yang apalah. Nah, alhamdulillah masih tetap bisa di sini menemani kita semua. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita tetap di bawah syafaatnya, tetap bisa mendapatkan ampunan, tetap diakui sebagai umatnya, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan. Amin. Amin. Terus Mas Ridwan, saya harus apa ini? Nah, ini ada yang mau saya tanyakan Ibu, Iya. perihal tata tertib, seputar tata tertib. Nah, satu, seperti apa sih Bu tata tertib tersebut? Begini, sebetulnya kalau kita ngomong tata tertib, anak-anakku semua, adalah ngomongno tentang hal yang kompleks, sesuatu yang setiap kali kita dengar tata tertib ngono wis terus ketoke meriang. Sebetulnya tidak seperti itu. Jadi tata tertib itu, kenapa harus ada tata tertib? Sebetulnya itu kalau nek tata tertib ngono piye, sebetulnya kita sudah punya parameter. Hati kita itu sebetulnya sudah tahu kalau misalnya sekolah ki orang nganggo seragam, bener apa salah? Bener betul apa salah? Salah. Jadi misalnya tidak ada tata tertib seragam, sebetulnya tahu toh kalau seragamnya tidak lengkap itu salah? Salah. Tahu. Sebetulnya ada parameter itu. Nah, tetapi yang namanya kita satu institusi resmi sekolah, maka tata tertib itu harus tetap ada. Jadi ini untuk tata tertib. Sebetulnya ini nanti materinya saya share ya, saya share di PPDB. Materi filenya ini bisa dibaca penuh. Kalau ngomong ini tok nanti hanya ada di keluar tang kanan masuk kiri. Begini Mas Ridwan. Ya. Tata tertib di era yang sekarang ini kita bagi dua. Jadi ada saat tatap muka, ini tata tertib yang tatap muka. Ya, karena di sini ada kehadiran, ketidakhadiran, kemudian seragam, kemudian lagi apa ki? Kerapian dan kebenaran seragam, terus sarana prasarana, lah itu penampilan, upacara, bendera, nah, terus etika dan sopan santun, ini semuanya ada di pas tatap muka. Terus ada juga yang daring. Betul. Jadi itu yang tatap muka, nanti filenya saya share di PPDB. Tetapi di sini yang lebih ingin Bu Yanti sampaikan adalah tata tertibnya yang waktu daring. Oke. Jadi kalau daring itu ada tata tertib yang sedikit beda dibanding dengan tatap muka. Betul. Kalau tatap muka kan kita tahu apa? Blegere bocahe. Ya, Oh, sepatumu salah. Oh, ini namanya kok enggak dipakai. Oh, ini bednya mana? Itu ketahuan. Tapi kalau daring kan tidak. ya, saat Ya. cuma pas menggunakan sosial media itu aja. Maka itu kita ngomongno yang di sini itu yang daring. Jadi kita yang aplikatif saja. Sok ben kuwi adik-adik kita harus ngapain? Kita ngomongno
tata tertib yang daring. 1, boleh dicatat ini biar tidak lupa. Saat belajar, kayak MPLS ini sudah mulai masuk aktif apa ki? Namanya aktif absen. Jadi absen itu nek jam waktune mapelmu itu jam 7 sampai jam 9 kurang 1/4. Yo absennya yo pas di jam itu. Jadi ora kok alah wong daring. Mak, garapanku mak, terus mancing. Mulai mancing baru tidur, tangi turu, eling gregah absen jam 4:15. Boleh ndak? Ya, enggak. Enggak. Tidak boleh begitu. Jadi ini pandemi ini bukan libur anak-anak. Kita ini belajar daring, nggih. Jadi bukan libur. Jadi kalau Mas Ridwan tahu ada itu yang kok mondar-mandir harusnya dalam benak itu terus kepikiran. Cahku iki apa ora melu Pelajaran daring. betul. Apa ora melu pelajaran daring? Harusnya jam-jam itu jame mapel apa? Ya waktunya absen, ya absen. Waktunya upload tugas, ya upload tugas. Apakah itu di WA grup ataukah Google Classroom atau yang lain pakai media yang lain? Jamnya itu harus ikut itu. Oke, jadi ini 1. Waktu mapel harus pas jamnya. Kemudian itu 1. Itu tadi pas mapel. Harus pas jam. Kemudian lagi aturan main di WA group, nggih. Yang namanya di WA group itu isinya banyak. Kalau kita itu nge-share, itu harus dipikir sebelum nge-share. Jadi dipikir dulu, ini nanti yang saya share ini benar atau tidak, menyakiti teman atau tidak, ini mengandung unsur kebencian betul, unsur kebencian atau tidak, terus kekerasan atau tidak. Sekalipun itu hanya dalam bentuk gift atau stiker. Pernah lihat stiker yang pukul-pukulan itu ya? Pernah. Anak-anak kecil pukul-pukul. Iya. Menurut Mas Ridwan itu boleh atau tidak? Ya, salah itu. Salah. Karena yang namanya stiker itu mesti tetap kita kan dipandang toh? Iya. Dan kalau itu terus diulang, dipikirnya itu boleh dan benar. Padahal boleh atau tidak? Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tetap tidak boleh. Terus itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau karena kita ini belajar pandemi di era pandemi, kita harus pinter-pinter menyaring. Ini boleh saya share atau tidak? Belajar juga gitu, karena sekarang ini era pandemi itu belajar daring, dikuasai HP, seperti yang dibilang Pak Sekan tadi. Pak Sekan tadi itu waktu jam pertama bilang, ada satu apa mau uni makhluk atau apa ya uni dawuh Pak Sekan tadi. Ada satu yang menguasai dunia sekarang ini, itu HP. Lah HP ini yang kita harus tahu, harus nyaring. Kalau browsing, ini sumber saya betul atau tidak betul. Ini boleh saya buka atau tidak. Itu harus tahu yang positif sama yang betul. negatif. Iya, harus bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan yang positif dan negatif. Kalau sudah tahu begitu, maka jangan sekali-sekali upload, nge-share. Kenapa? Karena kita nanti ada undang-undang ITE. Kalau sampai menyebarkan yang kita tidak paham dan ternyata itu, karena kita masih kecil toh sebetulnya masih kecil, masih belum paham yang ini nanti berisiko atau tidak. Jadi yang paling aman bagaimana? Tidak usah ikut-ikutan nge-share yang kita tidak paham. Sudah biarkan orang tua atau bapak ibu guru yang punya wewenang itu. Kita tidak usah perlu ikut-ikutan nge-share. Iya nek bener, nek ora nanti kena pasal. Iya, kena pasal dari undang-undang. Nah, itu urusan medsos. Kemudian lagi
Kenapa saya bilang ini urusan yang kompleks? Saat ada tata tertib itu, jane kan misalnya tanya, lapo to kok kudu enek tata tertib? Menurut Mas Ridwan kira-kira jane lapo kok harus ada tata tertib? Karena kalau nggak ada tata tertib ya dugal kabeh. Nah, yang dugal kabeh wis liar, wis losdol gitu ya, wis losdol, tidak ada aturan. Terus lagi apa? Itu memang dinggo ngatur itu biar ada aturan, biar hidupnya tertata, koyo seragam misalnya. Sekolah itu besok ada materi wawasan Wiyata Mandala ya. Sekolah itu tempatnya belajar, bukan tempatnya pamer. Nah, maka itu ada aturan di situ. Tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Gak sah nganggo kalung, arloji boleh. Gelang, kalung dan itu ndak. Nah, itu untuk kenapa sekolah juga diseragamkan. Jadi di situ mau kaya, mau tidak kaya, mau apa saja akhirnya sama, setara. Setara, tidak ada yang mencolok atau ada yang kurang. Sekolah hanya berpacu dalam hal prestasi. Nek seragam kok kita ngapian, bayangkan kalau misalnya tidak dipakai seragam. Piye njal? Sekolah itu kalau nggak nganggo seragam terus piye? Ya enggak kayak orang sekolah gitu. Lah kayak iya. Orang Sing sugih kok klambine api-api, upiur-upiur, robior-robior kinclong-kinclong gitu. Kayak malah kayak Sing suwek, sing dondoman, yang tembelan, ya kan? Maka itu semuanya disamakan. Nah, itu fungsinya tata tertib itu sebetulnya mengatur yang hal-hal yang seperti itu. Itu tentang seragam. Terus tentang kehadiran. Kehadiran itu kita sekolah kita hadirnya jam berapa, Mas? jam 7 sudah mulai. Jam 7 sudah mulai. Ya, Kalau sudah duha. Kalau duhanya jam berapa? Duhanya jam 7 jam kurang ya, seperempat. Sudah duha. Oke. Sekolah kita karena memang kita itu sekolah menjadikan duha sebagai pembiasaan Untuk karakter juga. untuk pembentukan karakter, betul. Setengah 7 harus sudah nyampe. Nanti 7 kurang seperempat sudah ke masjid untuk duha. Lah ini yang ingin Bu Yanti tekankan. Tata tertib sekolah kita selama pandemi. Jadi ada digilir nanti piket. Ya patuhilah. Itu namanya tata tertib. Waktunya ada piket, ya piket lah. Waktunya masuk, ya masuk. Waktunya disuruh masuk, ya masuk. Engko balekno buku, apa pinjam buku, apa mengumpulkan tugas. Itu ya silahkan masuk. Itu saja yang harus dilakukan. Di era pandemi ya kur wayahe. Absen. Mengerjakan tugas, ya mengerjakan. Wayahe mengerjakan tugas, ya mengerjakan. Penak ta jane iki? Mungkin jane. Iya jane. Terus bisa nyentuh Google juga kan nggak tahu. Betul. Nah, betul Mas Ridwan. Di era pandemi ini kita itu digelar sak luas-luasnya. Kita diberikan kebebasan belajar mandiri, merdeka belajar. Mau browsing, mau ke perpustakaan umum, mau ke perpustakaan pinjam buku, baca yang di apa kuwi nek sing ning jenengane kalau yang di internet itu ada kayak Kompasiana, ada itu ngeklik opo gitu sudah muncul. Betul, muncul banyak toh. Nah, artinya tinggal kita saja toh yang harusnya aktif, pinter milih, pinter. Jane yo enek penake apa ora iki daring iki? Ya malah penak kan. Kalau mengerjakan tugas malah gampang gitu. Nah, mengirimkan bisa lihat WA juga. Nah, betul. Nah, seperti itu. Jadi aturan yang sing paling pertama itu adalah nek wayah mapel absen, yo absen. Wayah mlebu piket, yo masuk. Wayah ngirim tugas, yo ngirim. Terus menurut Mas Ridwan, kalau ada seorang anak sing dikejar-kejar yang ngono kira-kira mergone apa? Ya karena enggak mematuhi apa yang diperintahkan. Betul, melanggar tata tertib. Lah menurut Mas Ridwan,
nek sampai misalnya ada yang rambutnya merah, tata tertibnya jelas tidak boleh rambut merah. Ngono kuwi terus ada tindakan. Kuwi menurutnya Mas Ridwan, wo ya bener dipotong wong kuwi rambutnya abang, ngono apa? Lho, lah kok dipotong? Sing bener sing ndi? Ya bener dipotong karena sekolahan sudah punya tata tertibnya sendiri. Betul. Jadi nek seandainya nanti itu dipotong, ada yang rambut dipelintas dipotong. Begitu misalnya Mas Ridwan dengar, rambutnya si Anu kayak dipotong. Berarti yang di benak Mas Ridwan apa? Ya anak itu tidak mematuhi itu aja tata tertib. Lah iya berarti abang toh, rambutnya mesti abang. Nek rambutnya pendek dan hitam digunduli apa gak kira-kira? Ya tidak, karena tidak. sudah benar. Betul, karena sudah mentaati peraturan itu toh. Ya. Jadi tata tertib itu rambu-rambu. Bayangno kalau di jalan itu tidak ada rambu-rambu, mesti piye? Ponis kecelakaan. Mesti pras kecelakaan. Iya toh? Okay. Sama tata tertib itu ya kaya rambu-rambu. Misalnya merah sedikit, aja abang, ngono kuwi gak bener. Karena sudah terus sekolah kita juga melarang untuk membawa HP. Kenapa? Karena jamnya itu sudah pasti. Jadi kalau jamnya HP ini gunanya aslinya tinggal apa toh? Nggo komunikasi toh? Iya. Tetapi kalau sudah dari awal itu sudah ada jamnya. Piket itu jam 6:30, terus duha, terus bersih-bersih, terus jam 9 nanti pulang, terus jam 9:30 itu ada PJJ misalnya. Sudah jelas atau belum? Sudah. Berarti nek misalnya dipapak, sudah pasti jamnya atau belum? Ya sudah. Sudah. Berarti apa fungsinya HP? Ya buat komunikasi. Lah iya, nek seandainya ini sudah ditoto, terus kita nggak perlu bawa HP kan sudah bener toh? Iya. Sebetulnya kenapa? Engko nek nggawa HP, nek ilang ora neng sing ijoli regane larang. Iya atau tidak? Iya. Lah. Dah, itu masalah HP, tata tertib bermedsos, tata tertib bermapel. Pokoknya sampai di sini sudah jelas nggih. 1. Nek wayahe mapel Ya absen. absen sore apa bar maghrib apa absen pada jam itu? Ya absen pada jamnya pelajaran itu. Absen pada jam pelajaran itu. Terus nek wayah nggarap Ya mengerjakan. ya nggarap. Dikon nulis ya nulis. Kon ngirim foto ya dikirim. Waktunya piket masuk. Tepat jamnya. Oke, wes sampai di sini masih ada yang ditanyakan. Dan terus Jam piro ki? Masih setengah jam. Terus upaya apa saja sih Bu yang dilakukan sekolah untuk mengenalkan tata tertib tersebut? Oh, upaya apa? Sebetulnya kalau kita ngomong upaya, sebetulnya orang itu kalau mau masuk ke sekolahan itu bayangannya sebetulnya sudah paham kalau di sekolah itu ada tata tertib kok gak? Ya sudah Bu. Pasti toh? Pasti. Kayak ini mesti podo toh. Sekolah ning dia kan ya mesti podo. Pasti ada ya. Enak seragame. Kalau ada pembayaran yo bayar yo bayar. Terus kalau misalnya enek pikete, yo piket kan yo ngono kuwi toh. Hanya itu saja toh. Sebetulnya kan tidak aturan yang rumit atau muluk-muluk kan enggak. Ya. Aturannya ya hanya datangnya. Begitu kita sekolah di negara kene iki, negara Magetan iki, begitu masuk di depan sekolahan, bayangan kita melebui biasanya jam piro? Nek tatap muka kan. Biasanya jam 7 udah. Jam 7 toh. Ya. Enek para jujuk klendang ngono jam 8:30 lagi krieh-krieh bangun itu ada ndak? Ya enggak ada sih. Ya enek toh. Ya, itu hanya orang yang melanggar. Nah, aja. berarti kan itu namanya oknum. Enggak tertib betul. Artinya saat begitu masuk orang itu mesti sudah oke wis rata-rata wis ngerti. Engko mlebune jam 7. Mulai nek gak jam 1:30 ya jam 2. Engko ya enek ekstrakurikuler. Hari-hari tertentu ya enek piket. Terus engko nek salah ya diparingi sanksi, ditegur, orang tuanya dipanggil mungkin.
Iya apa ora? Iya. Ada ndak sing aturane ora ngono kuwi kirane? Ya nggak ada, Bu. Emang kayak gitu udah aturannya itu. Lah iya. Artinya sebetulnya tata tertib itu perlu disosialisasikan apa enggak sih? Ya perlu, Bu. Perlu. Iya. Menurutmu perlu? Iya. Maksud saya kayak ngene iki. Nek kayak program. Kita itu Sparda ini punya program. Misalnya Sparda Podcast misalnya. Ya. Itu berarti perlu disosialisasikan karena barang baru. Iya. Tapi nek tata tertib itu lama. sudah lama apa barang baru? Sudah lama. Sudah lama dan itu program atau bukan kalau tata tertib? Iya. Kepastian toh. Iya, kepastian. Mesti enak toh. Sudah pasti ada itu. Dari tahun ke tahun tata tertibnya ya begitu itu toh. Iya. Nah, artinya jane perlu disosialisasi apa angger setiap tahun ya jane wis seruh mlebune ya jam 7 seragam, enek tiket, neng ekstra, enek angkutan pelajar. Yang nek wayah garap tugas ya garap tugas. Ngumpulno ya ngumpulno, itu sudah kelaziman. Iya. Sudah pokoknya sudah tahu lah kalau masuk itu. Lah iya tata tertib berarti bukan program toh. Bukan. Kan sudah tata tertib Iya, pasti sudah toh. Nah, pasti. wes terus sudah pasti. Kemudian saiki sak mungguh yang kembali ke tata tertib pandemi. Misalnya ada seorang anak terus melanggar tata tertib terus ditegur. Menurutmu wis yang diteguri mesti nglanggar apa kuwabeh bocah ditegur? Ya, yang ditegur itu melanggar. Hanya 1-2 orang ya berarti. Iya. Terus bar ngono kuwi ngupload nang medsos. Apakah Facebook atau update status atau di IG atau apalah yang isinya menghujat Bapak Ibu guru yang menegur. Menurut Mas Ridwan ngono kuwi tindakan yang seperti apa? Bener apa gak bener apa piye? Ya enggak bener. Terus karena kenapa kalau guru negur karena ya itu kan siswanya juga gitu. Oke. Anane ditegur kuwi berarti kan mergo Salah. Nek terus salah Mbak Noni ditegur terus berontak kuwi berarti jane ya bener apa ora bener? Ya enggak bener, Bu. Oh, enggak bener ya. Oke. Digaris bawahi ya. Oke, adik-adik digaris bawahi. Besok hati-hati kalau mau upload apapun. Di carane ngono ayo ngaca gitokku dhewe. Aku ki mau ki ditegur Bapak Ibu guru ki diluruskan ini kenapa? Terus harapannya apa sebetulnya? Ya itu tadi. Harapannya adalah kalian seragam semuanya, anak-anak baik, anak-anak yang siap dibina. Terus orang tua itu nitipkan kalian itu sebagai amanah kita, itu pasti untuk dididik menjadi yang baik-baik saja. Tidak mungkin kok terus monggo Pak Bu niki anak kula mboten sah mang didik, tidak ada seperti itu. Jadi setiap kali menegur, setiap kali mengingatkan itu dalam rangka karena kita Bapak Ibu guru itu bertanggung jawab. Karena sudah diberi amanah sama orang tua. Setuju kok gak? Setuju. Ngono ya? Iya. Berarti ini deal kita setuju seperti itu ya? Ya, deal. Artinya kalau Bapak Ibu guru menegur itu karena benci apa karena meluruskan? Ya karena meluruskan, karena kan melanggar terus diluruskan biar benar. Ya. Ben dadi anak sing apik, ngono toh? Ya. Oke. Sudah itu jadi jawaban saya itu. Butuh apa? Upaya untuk mensosialisasi. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengenalkan tata tertib. Oke, nek upaya secara real waktu masuk itu sudah ada. Mas Ridwan waktu itu pas saya ngoco sama Pak Kemi baca tata tertib itu ada ya? Ada. Jadi begitu masuk anak sudah dikenalkan. Sudah dikenalkan tata tertibnya ini loh. Tidak boleh merah, tidak boleh ada dalan tumo. Ngono ki pikirane dalan tumo ngono Terus celana juga gak boleh. Celana tidak boleh pensil, makasih diingatkan, tidak boleh pakai perhiasan berlebihan, tidak boleh bawa HP. Nah itu peraturan di sekolah kita. Wes kira-kira seperti itu. Dan terus yang penting itu sebetulnya bukan sosialisasi pertama saja. Tata tertib itu digunakan itu sebagai rambu-rambu, kayak rambu-rambu bangjo kae. Pisan tok ngono apa ya setiap waktu
Setiap waktu muncul Setiap waktu. terus toh. Iya. Kok terus begini toh? Iya. Pernah berhenti ora? Enggak. Tidak berhenti. Tata tertib juga begitu. Sebagai rambu-rambu itu juga jalan beriringan. Kok hari ini si A ini melanggar dielingno jangan begitu. Besok ganti sing kono. Jangan begitu. Artinya terus. Jadi tidak hanya sekali tok wes dibacakan satu kali, tidak. Tata tertib itu begitu dibacakan, dalam setiap ruang kelas itu ada catatannya, ada tulisannya. Ada toh? Ada. Nah, itu kelas. Agar setiap hari dilaksanakan. Artinya setiap kali lupa, ya diingatkan. Jadi ya tetap harus mengingatkan, tetap harus diingatkan. Dan harus legowo mengingatkan, ya legowo diingatkan. Tidak terus diingatkan kok malah bantah. Terus upload story. Iya. Yo ojo abang rambutnya nek gak gelem dipotong. Iya. Ojo dawa rambutnya nek gak gelem dipotong. Seragamu juga harus bener agar tidak ditegur. Gitu ya. Iya. Oke, ada lagi kira-kira? Masih setengah jam. Masih ada pertanyaan lagi? Ada nih pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, pernahkah sekolah mengalami kendala atau hambatan dalam mengenalkan tata tertib sekolah? Banyak. Kalau kendala mah banyak sekali. Contoh seperti ini. Kita itu punya tata tertib bahwa tidak boleh bawa HP misalnya. Ya. Tapi orang tua itu ada yang memang berniat nggawani HP, nyolong-nyolong. Katanya, ini real ini. Jadi ditanya kenapa Bu kok dibetakno HP? Alah wong mesakno wong jaman sakniki lho Bu. Nek mboten dibetani HP mengke ketoke kok kaya cah kuno. Ada atau begitu? Ada. Lah iya. Terus akhirnya kalau dirazia orang tuanya marah. Itu kan ada. Itu kendala. Makanya tadi Bu Yanti bilang tata tertib itu kalau kita ngomong tata tertib adalah ngomong sesuatu yang kompleks. Karena tata tertib itu tidak bisa berjalan berdiri sendiri sitok guru tok. Sitok murid tok enggak bisa. Itu harus semuanya harus sayok rukun hanyang kuyong ini harus saling mengingatkan. Mergone semua orang itu tetap manusiawi, yang namanya guru itu mengingatkan kadang juga punya lelah. Guru juga manusia. Kadang kan ya nek wis nyawang ngono kae, lho kae Bu Yanti kok aku ki ditegur kae kok ora ngono kae, kadang jane wis arep negur ngono, kadang wis arep ngomong wis kesaya. Jadi bukan karena bedakno ngono disawang ngono. Ada faktor lelahnya juga yang namanya manusia. Terus ini idealnya. Ini kita bicara ideal ya. Iya. Kalau pas pertama masuk sekolah ngono kae. Ini kalau tidak pandemi ya. Iya. Orang tua itu kan dipanggil. Terus dikasih tahu di programnya apa-apa. Iya. Terus tanggung jawabnya wali murid itu apa-apa, terus harus seperti apa, itu ada kepala sekolah, ada komite, ada guru, ada wali murid, ada stakeholder namanya, apakah itu lingkungan masyarakat situ ataukah tetua, apakah dari unsur apa ustadz yai yang dituakan gitu. Nah itu berembuk terus itu jadi komitmen. Oh sekolahku ki aturane ki ngene ki. Yeah. Itu harus komitmen, harus kompleks, harus ngomong tata tertib itu harus semua harus guyub rukun, harus ayo dijalankan bersama-sama, ayo ini komitmen kita untuk menjadi baik. Jadi nek sing sitok ngono ya, bayangkan kalau kita itu di sekolah itu enek sing nakal ngerokok misalnya, ketahuan bawa rokok misalnya. Yeah. Terus baknone kita home visit. Pak, Bu, niki kalau winginane niku putrane kok terciduk, iya, terciduk bawa rokok. Tapi ternyata di situ semuanya sudah tahu kalau dia merokok, sudah ikut kenduren di desanya.
dan merokok dan niki leh ngerokok niku pun awet kelas 3 SD, Bu. Lah berarti pikantuk. Nggih niku kula jatahi. Lagi menurut Mas Ridwan ini kendala atau bukan? Iya, kendala. Kendala terbesar adalah lingkungan yang permisif. Tata tertib itu saat ketemu sama lingkungan yang permisif, arep kenceng kaya apa tetap tidak bisa. Nah ini yang harus kita upayakan. Upayakan semua pihak harus itu tadi saiyek saeko proyo, ganyeng kuyung ini menjadi satu komitmen yang harus dijalankan bersama. Terus misalnya ada anak yang telat, kok telat, wingi kok ya telat, bung visit. Ternyata ada di sana itu tidur nyenyak. Lah, terus begitu datang, walah buang niku wau dalu niku dolan gak ajeng subuh niku wau nembe mantuk. Kendala atau bukan? Iya, kendala. Kendala. Itu jadi sangat kendala. Lah apa kendala itu dari pihak keluarga saja? Saya bilang ya enggak. Cuma ini memang lingkungan yang permisif itu kendala terbesar. Tapi kendala lain ada atau tidak, Bu? Ya banyak. Misalnya budaya. Ya. Seperti ini tadi yang rokok iki mau dari SD kelas 3 sudah ngerokok. Di situ sudah ikut apa? Penduren, sinoman dan di desa dan itu budaya. Ya. Lah tata tertib sekolah kita tidak bisa merubah budaya. Pendekatannya apa? Personal to personal itu upaya kita. Dirangkul, direngkuh, terus pakai teman sejawat. Ya. Kae kancamu kae nek sore jaen nang omahmu ben sinau, ben ajar ono nggarap tugas. Misale sing wedok ya ngono, kae jaen apa kono gawe prakarya atau apa, biar tidak lepas. Upaya kita hanya seperti itu. Karena kita tidak bisa merubah aturan di keluarga itu. Keluarga mau gimana? Wong itu budaya dek keluarganya memperbolehkan. Itu yang kendalanya. Terus hanya itu, Bu, enggak juga. Contohnya sarpras. Kendala sarpras itu seperti ini. Di lapangan itu memang aslinya aturannya wis oleh naik sepeda motor atau belum? Belum, karena belum cukup umur. Belum punya SIM. Iya toh. Nah, ya. Itu juga kendala tata tertib kita. Sebagian sisi lain itu belum cukup umur, sisi lainnya sama orang tuanya dicekeli sepeda ora diantar. Mboten saged Bu niki kerja sedaya mboten enten sing ngeterno. Nah, ini kendala atau bukan? Kendala. Ini jadi kalau ditanya kendala itu sangat banyak. Dari faktor budaya juga ada kendala. Jadi cuma yang saya yakini adalah seberapapun kendala itu, kalau kita bergandeng tangan pasti bisa diminimalisir. Mungkin tidak bisa hilang 100% karena kita bukan malaikat toh, kayak misalnya tidak masuk misalnya. Kenapa kok tidak masuk? Sepedanya dibetok lembur bapak nih mau awet injing Bu lagi terus pripun mboten enten sing ngeterno. Orang tuanya tahu kalau si anak ini tidak masuk sekolah. Karena sepedanya dibawa, jadi piket tidak piket. Kendala atau bukan? Kendala. Nah, dan kita tidak bisa apa kalau sudah ngomong tentang materi kita tidak bisa berbuat banyak. Contoh tidak orang garap. Bom heset. Terus tanya jawabannya. Lah pripun Bu wong Pak mboten enten paketan malih niki keng negara pun mboten pikantuk paketan. Pun telas damel tumbas beras dite. Kendala atau bukan? Kendala juga. Ada juga yang memang begitu itu ya memang ada. Jadi apakah ada? Kendala banyak. Tetapi misalnya ini yang habis kuota tadi sebetulnya kan juga bisa disiasati. Tata tertibnya berbunyi siswa harus mengumpulkan tugas. Kendalanya berbunyi tidak ada paket data. Ada solusi enggak sebetulnya? Ya ada. Apa contohnya? Untuk cari WiFi, minta
tethering orang tua Nah, atau siapa nih. gitu. Artinya sebetulnya misalnya pun toh ada kendala mesti ada solusi atau Iya, tidak? pasti ada. Pasti ada solusi. Betul, setuju. Wong masih banyak cara. Bisa pinjem gone koncone. Apa kuwi tugase apa? Ditulis manual. Tulung difoto. Atau misalnya moro ning sekolahan, paket data saya habis, Pak, ini pekerjaan saya. Solusi juga kan? Iya. Solusi. Jadi apakah kendala itu harus disikapi wis kendala iki, mandek grek. Ya sudah, aturannya tidak usah dilakoni. Boleh atau tidak? Tidak, karena Tidak. pasti ada solusinya. Betul. Jadi masih enek kendala, kita harus tetap jalan. Mesti ada solusinya. Dengan syarat kita bergandeng tangan, guyub rukun, sengkuyung. Ini komitmen, ini tata tertib, ini memang harus dilakukan demi kebaikan. Mari kita tidak jenuh, tidak menyerah, saling mengingatkan. Setuju ora? Setuju. Setuju. Apa nah ya? Masih ada 15 menit. Tak eling-eling ya. Ayo eling nongko nek aku lali. Kendala sudah, tata tertib sudah, kesimpulannya belum. Ada lagi, ingat tentang bermedsos. Tata tertib itu, nek menurut Mas Ridwan, berdiri sendiri apa berhubungan dengan moral etika? Berhubungan dengan moral atau etika itu. Oke. Yang namanya tata tertib itu tetap ada hubungannya dengan moral dan etika. Contoh, nek ada cewek terus upload foto yang rodok piye-piye gimana, ngono menurutmu boleh atau tidak? Tidak. Padahal itu di tata tertib tidak ditulis. Jadi tidak ada tata tertib yang nuliskan dilarang upload foto yang agak gimana gitu, itu enggak ada. Karena itu etika. Karena itu masuk pada moral etika. Betul. Jadi wingko nek misale diupload terus ditonton orang, pertanyaan saya, SMP kita nanti katut ora? Ya gitu. Ketut. Kuwi sekolahe neng ndi to, ngono to? Ya. Nah. Kuwi putrane sapa to? Kuwi saka ngendi to? Begitu to? Ikut tercemar semuanya. Ikut tercemar. Artinya ada tata tertib yang tidak tertulis. Yaitu tata tertib yang menyangkut norma etika. Terus misalnya neng grup ngelok-ngelokne koncone. Bener atau tidak? Salah itu. Salah. Misalnya ana sing koncone takon neng ngono terus neng ngisore jawab, "Goblok lu." Boleh ndak? Enggak. Enggak. Tidak boleh. Aturan tata tertibnya tidak ada bunyinya dilarang nulis goblok di WA grup, itu ndak ada. Karena itu masuk norma etika itu. Masuk pada norma etika itu tadi. Jadi saat memang hati kita itu yang jadi jane pantes ora muni ngono kuwi. Enggak pantes. Ya aja dilakoni. Masih yo to. Lho Bu, kan tidak ada tata tertibnya. Ya masih yo gak enek tata tertibnya. Tetapi saat kita ngomong jorok, ngupload foto sing bagaimana gitu, ngono kuwi mau. Terus upload foto yang tidak bener. Cah lanang sore, malam minggu, terus update apa kuwi video shot apa yang video pendek itu yang menunjukkan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ngono kuwi yo bener apa tidak bener? Tidak benar. Tidak bener. Jadi Mas yo iki cah lawang anak muda loh Bu, jiwa muda. Kita bisa milih kok jiwa muda yang bagus. Melu ekstra. Wes melu ekstra itu terarah semua. Iya. Sing seneng gelut ya melu bela diri. Betul. Sing senengane ngantemi apa nyawati apa ya mbok melu lempar lembing, tolak peluru.
Iya toh? Iya. Semuanya sudah ada. Sing senengane bengak-bengok melu musik. Itu namanya kita bisa menyikapi hal-hal yang tidak sempurna menjadi sesuatu yang Sempurna. baik, benar, sempurna. Itu ya. Iya. Si enak apa nih? Niki masih butuh berapa waktu Pak Kapet? Masih 10 menit. Jadi masih 10 menit ini tentang kita simpulkan saja Mas Ridwan. Iya. Jadi anak-anakku semua waktunya tinggal 10 menit. Ini saya sama Mas Ridwan pertama kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, teruslah semangat. Teruslah belajar dengan sukaria. Terus tata tertib itu bukan sesuatu yang menakutkan. Wong ngono wis iso kabeh kok. Pokoke ya wayahe mlebu ya mlebu. Wayahe kon garap ya garap. Wayahe absen ya absen. Iya toh? Iya. Ya seperti itu saja. Tata tertibnya jane kon ngono kuwi tok. Jadi untuk Sparda 1 karena masih daring, absenlah pada jam mapel itu. Jadi kita ini tidak libur, kita ini belajar daring. Kita tetap belajar, kita ini pelajar, ya tugasnya belajar. Waktunya mapel, ya ikut mapel. Absen pada jam itu. Ada lagi yang paling penting. Kita ini karena memang daring nak, chat itu banyak. Dikeni bintang ngono kae. Nek kamu seneng menghapus chat ya dibintangi. Nek ora ngono ya hapusen sing ora kanggo. Tetapi jangan pernah menghapus chat terus engko bingung goleki takon. Itu akan menyusahkan orang lain, menyusahkan teman, menyusahkan orang banyak. Kalau ditanya, "Lah kan sudah ada toh, sudah saya hapus ya jangan toh." Jadi yang namanya belajar daring itu kita harus fokus teliti pada informasi yang ada di grup. Iki penting, ora tak hapus. Iki gak penting, sing iya nggih, tidak ngono kuwi. Itu wis dihapus saja. Terus lagi apa mau kok lali? Terus kalau Mas bingung toh tanya jangan pribadi ke grup. Oh biar iya, temannya juga betul. tahu. Tanyanya ke grup. Jadi nanti temennya itu tahu. Jangan japri. Tanyanya ke grup. Kalau urusan bukan pribadi loh ya, urusan itu ya di grup. Jadi nanti temennya bisa jawab, bisa tahu. Tahu semua. Heeh. Biar nggak tanya semua kan malah bingung. Betul. Tanya kuwabeh takon. Terus jangan pernah malas baca. Bu Yanti ya akeh. Grupnya itu ya banyak. Mau gimana wong memang ini era pandemi, kita daring ya oke. Lah banyak ibu chatnya. Lah maka itu pilihlah yang penting-penting mau ditandai. Terus jangan live group. Bahaya. Karena kita sudah jadi satu ikatan itu, satu keluarga itu. Nek opo-opo bisa takon, bisa tanya, terus bisa kerjasama di grup itu. Jangan sampai terus live grup keluar, terus tidak tahu infonya, lah bahaya. Iso orang mengikuti kalau tidak di grup itu nggak bisa. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu betul. Jadi terus apa ki? Satu itu ikutlah mapel, absen di jam mapel itu. Ojo males moco grup. Memang itu tugas kita. Waktune garap, ndang garap. Waktune di-upload jawaban, ndang upload jawaban. Waktune piket, yo piket. Kalau disuruh apa-apa masuk urusan sekolahan, yo masuk. Apakah itu PIP, ataukah BSM, ataukah LKS, buku, terus ada tugas apa, diminta masuk, ya masuklah.
Terus aturan yang nanti di-share ini jalanilah. Nanti akan saya share di grup. Iki kok intine ya kuwi seragam, terus tidak boleh bawa HP, terus peraturan tatap muka, bukan peraturan daring. Selama ini sudah kita lakukan, kira-kira jek dikiter koral? Ya enggak, Sudah enggak? Iya, sudah enggak salah, sudah bisa menaati semua. Betul. Nek angger urepe awake dhewe iki sesuai aturan jane dioyak-oyak ora? Iya, enggak. Enggak. Tidak mungkin difiter kalau kita sudah sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Jadi taatilah aturan. Engko mesti di-share ning halu-halu ning grup. Jadi jangan pernah bilang baru buka HP. Please Del, iki urip masa pandemi, informasi dari HP. Itu kewajiban kita. Jadi jangan sampai maaf baru buka HP. Ulangane dhewe ini saiki lagi bingung, maaf baru buka HP. Susah itu nanti. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, tata tertib itu sebetulnya tidak berat. Yang bikin berat adalah niat kita untuk menjalankan. Wedi ayang-ayange dhewe karena aku pengen rambutku abang kok gak oleh. Aku pengen bolos kok gak oleh. Aku pengen gak garap kok gak oleh. Iya apa ora? Iya. Aku pengen celana pensil Kok gak oleh? kok gak oleh. Karena sudah tata Semuanya kok gak oleh. Nah itu karena niatmu pengen itu. Jadi kalau nggak punya niat itu, jadi abot kok gak? Ya, abot kan enggak punya. Masa? Masa Ya. abot? Kalau nggak punya niat ya abot. Tapi kalau memang betul-betul, oh iya memang itu niat untuk membuat kita lebih baik atau lebih jelek? Lebih baik. Lebih baik. Tata tertib itu mesti mengatur untuk menjadi yang baik. Yang ketiga, bahwa tata tertib itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau kita tidak saiyek saeko proyo, sayok guyub rukun, berkomitmen. Ini adalah komitmen kita, ini adalah tata tertib. Kita satu keluarga besar, nek dielekno bapak ibu guru yang lenggono, karena memang ini tugasnya, karena memang tata tertibnya. Kalau semuanya sudah berjalan, guru sekolah, kepala sekolah, komite, OSIS, siswa, stakeholder yang lain, orang tua, semuanya sengkuyung, maka tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa terlaksana dengan baik. Kesimpulan yang keempat, bahwa apa mau? Kok lali? Ini pokoknya melaku absen ya absen, ya urip kaya biasane apa. Iki harus. Oh, yang terakhir saya ingat. Seberapapun besar kendala, selama kita berniat, Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun menjalankan tugas tata tertib, semuanya akan ringan, semuanya pasti ada solusi, bisa dikomunikasikan, bisa diomongkan, bisa dirembuk, dan pasti bisa dilaksanakan. Setuju kok Kak? Setuju. Wes deal ya? Deal. Deal. Berarti sudah terakhir itu ditutup. Sebelum ditutup Bu Yanti mau minta maaf kalau ada yang salah. Terus tadi tidak kenalan ya? Ya kenalan dulu, ini namanya Bu Yanti. Tadi lupa kenalan. Ini Bu Yanti, halo, rumah saya Kerajaan, nomor saya sudah ada di anak-anak di grup di mana-mana, dan jangan lupa 24 jam waktu saya bisa untuk kalian, kecuali kalau pas lagi tidur. Tapi ada ini halo resmi loh, ini tenan loh, ini resmi. Boleh Bu, saya itu free, kalian mau ngechat apa silahkan. Pokoknya jangan
menjelang dari jam setengah 3 pagi sampai jam 7 pagi itu waktu yang susah dihubungi. Selain itu free. Sudah kenalannya ya. Sekarang saya tutup. Mohon maaf itu tadi tata tertib siswa kita yang di Sparda. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan ini Bu Yanti akan menemani kalian. Ayo ikuti laksanakan tata tertib agar sekolah kita menjadi semakin jaya dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup Mas Ridwan. Sekian tanya-tanya saya bersama Bu Yanti perihal tata tertib. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.